pembahasan statistik kali ini kami akan membahas mengenai median dan kuartil. Yang pertama, median. Median adalah nilai tengah dari nilai-nilai pengamatan setelah disusun secara teratur menurut besarnya data. Nah, median ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada median dengan data tunggal, yang kedua median dengan data kelompok. Lalu median data tunggal ini terbagi lagi menjadi dua, ada yang dengan data ganjil, ada yang dengan data genap. Yang pertama median data tunggal dengan data yang ganjil. Nah, data-datanya adalah 4, 6, 10, 7, 8, 9, dan 5. Langkah yang pertamanya, kita urutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah kita urutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah keduanya mencoret data mulai dari depan, dan belakang, begitupun seterusnya, hingga kita menemukan angka di tengah, angka yang sendirian di tengah. Nah, di sini itu angka 7. Nah, 7 di sini merupakan median. Lalu, median dengan data yang genap. Median data tunggal dengan data yang genap. Datanya seperti yang tadi, 4, 6, 10, 7, 8, 9, 5, kita tambah angka 3. Lalu langkahnya sama seperti yang tadi, kita urutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Langkah kedua, mencoret data mulai dari depan dan belakang secara bergantian. Kita coret. Nah, di sini kan terdapat dua angka yang di tengah. Nah, jika terdapat dua angka yang di tengah seperti ini, maka mediannya dua angka yang di tengah tersebut dibagi dengan 2. Nah, di sini 6 ditambah dengan 7 dibagi dengan 2, 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Nah, jadi median pada data tunggal yang genap ini adalah 6,5. Nah, lalu ada median data kelompok dengan rumus ME atau median. Median itu lambangnya ME. Nah, jadi rumus data kelompok, median untuk data kelompok, ME sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah kelas, ditambah dengan FN. FN adalah frekuensi, lalu sigma Fs atau frekuensi sebelum kelas, dan Fi, kelas median itu. Dan C adalah panjang kelas. Nah, sebelumnya kita harus mencari FK dulu, frekuensi kumulatifnya. Nah, bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif ini? Nah, di sini ada 6, berarti
tetap 6 kita tulis di sini. Lalu 6 ditambah dengan 9, 15. 15 ditambah dengan 3, 18. 18 ditambah dengan 8, 26. 26 ditambah dengan 3, 29. 29 ditambah dengan 4, 33. 33 ditambah dengan 7, 40. Nah, sudah kita mendapatkan FK-nya. Oh ya, kita juga harus mencari N-nya. N-nya jumlah frekuensinya. N sama dengan 40. Nah, lalu langkah pertama untuk mencari median, yang pertama adalah kita mencari letak dari median itu sendiri, yaitu ME sama dengan X setengah N. Jadi X setengah dari N, N-nya tadi kan 40. Jadi X setengah dari 40 yaitu 20. Nah, jadi X-nya 20. Selanjutnya kita mencari TB. Bagaimana kita mencari TB? TB itu adalah tepi bawah kelas. Nah, tadi kan ini X-nya 20. Nah, di mana letak 20 itu? Nah, kita lihat. Nah, di sini kan 20 itu artinya di sini dari 19 sampai dengan 26. Berarti 20 terletak di kelas yang keempat. Dapat kita tulis di sini di kelas yang keempat. Kelas yang keempat. Nah, TB-nya dapat kita lihat di kelas yang keempat dari 61 sampai 70. Kan TB itu dikurangi 0,5. Jadi 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Nah, sudah kita dapatkan TB-nya. Nah, setelah itu kita cari sigma Fs atau frekuensi sebelum kelas itu. Kan tadi berada di kelas yang keempat. Frekuensinya kita ketahui di sini 8. Berarti itu Fi-nya. Nah, jadi Fi-nya di sini adalah 8. Sigma frekuensi sebelum kelas median itu berarti 6 ditambah dengan 9 ditambah dengan 3 yaitu 18. Nah, jadi sigma Fs-nya 18. Lalu C. C ini adalah panjang kelas. Bagaimana kita mengetahuinya? Yaitu dari 31 ke 40. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ditambah dengan 10 kan? Nah, bisa juga kita lihat dari 31 ke 41 ini. Nah, jadi C-nya adalah 10. Langsung saja. Cara keduanya. Langsung saja. Langkah kedua, kita masukkan ke dalam rumusnya. ME sama dengan tepi bawah kelasnya 60,5 ditambah Fn-nya 20. Tadi ini kita sudah temukan tadi 20 dikurang sigma Fs 18. Fi-nya
atau frekuensi kelas median itu 8 dikali dengan panjang kelas 10. 60,5 ditambah 2/8 dikali dengan 10. 10,5 ditambah, kita coret, ini jadi 1, jadi 4, 1/4 dikali dengan 10, jadinya 63. Jadi kita dapatkan mediannya pada tabel distribusi frekuensi ini adalah 63. Nah, paskan kisarannya kan ini dari 61 ke 70. Lalu kita dapatkan mediannya 63. Selanjutnya kita akan membahas tentang kuartil. Kuartil dilambangkan dengan Q. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau yang bisa juga disebut dengan median atau Q2, dan yang terakhir adalah kuartil atas Q3. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dari data berikut. Nah, langkah pertamanya kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini sudah saya urutkan dari data terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita cari nilai tengahnya, atau data ini kita bagi dengan 2. Di manakah? Itu dengan kita coret dengan memudahkannya supaya kita mendapatkan nilai tengahnya atau Q2-nya. Kita coret yang di depan dan di belakang secara berurutan. Nah, sudah kita temukan Q2-nya, yaitu 53. Ini merupakan Q2. Nah, lalu untuk mencari Q1 atau kuartil bawah, data yang di sebelah kiri kita dibagi juga dengan 2. Ini kita urutkan dari depan ke belakang, belakang. Nah, tersisa 48. Jadi di sini 48 adalah Q1 atau kuartil bawah. Begitupun dengan Q3. Kita coret lagi yang di sebelah data yang sebelah kanan, di depan, di belakang, di depan, di belakang. Nah, tersisa 61. Nah, ini yang dinamakan dengan Q3 atau kuartil atas. Nah, jadi sudah diketahui pada data ini, kuartil 1-nya 48, kuartil 2-nya 53, kuartil 3-nya 61. Selanjutnya, contoh yang kedua, yaitu tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dari data berikut. Nah, langkah pertama, yaitu urutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita mencari nilai tengahnya atau Q2-nya, yaitu dengan membagi data menjadi 2. Nah, data di sini ada 3, jadi 32 ada 6. Jadi ke kanan 6. Atau kita coret depan belakang sampai kita menemukan nilai tengahnya. Nah, di sini nilai tengah itu 54 yang menjadi Q2 atau tengah. Lalu Q1 sama caranya dengan mencoret yang di depan dan di belakang, sehingga kita menemukan nilai tengahnya. Nah, di sini ada 2 nilai tengahnya, jadi kita jumlahkan dan kita bagi dengan 2. Nah, di sini Q1 sama dengan 48 ditambah 50 dibagi 2. 98 dibagi 2, 49. Jadi Q1 adalah 49. Lalu Q3, kita coret lagi yang
di depan, belakang, begitu pun seterusnya hingga kita menemukan nilai tengahnya 6 dan 70. Lalu kita bagi dengan 2. Jadi 62 ditambah 70 dibagi dengan 2. 132 dibagi dengan 2, 66. Q3 sama dengan 66. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya di sini. Q1-nya adalah 49, Q2-nya 54, Q3 66. Lalu bagaimana jika datanya genap? Nah, pada contoh ketiga ini kita akan bahas dengan data yang genap. Jadi, jika datanya genap, sama saja kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kita urutkan 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 57, 61, dan 62. Lalu kita cari mediannya atau Q2-nya, nilai tengahnya Q2, dengan membaginya menjadi 2. Itu kita hitung dari sini, dari ini coret, ya, Nah, kita dapatkan nilai tengahnya ada 2 angka. Lalu kita jumlahkan dan kita bagi dengan 2. Jadi Q2 sama dengan 52 ditambah 53 dibagi dengan 2. 105 dibagi 2 sama dengan 52,5. Q2 adalah 52,5. Lalu Q1. Q1 sama kita bagi juga datanya ini menjadi 2. Itu 1. Kita menghitungnya dari sini. Kita hitung. Ya, coret. Nah, 48. Nah, jadi Q1-nya atau kuartil bawahnya adalah 48. Lalu Q3-nya hitung dari sini. Ini, sini. Nah, kita dapatkan Q3-nya 57. Jadi, Q1-nya 48, Q2-nya 52,5, Q3-nya 57. Nah, dari mana data itu terbagi menjadi 4? Kok kita jadi tahu di mana itu kuartil? Dari sini, membagi data menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, itulah yang dinamakan dengan kuartil. Selanjutnya, kuartil data kelompok. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Untuk mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, langkah pertama adalah mencari FK atau frekuensi kumulatif kurang dari. Yaitu di sini ada 6. Lalu kita tulis di sini 6 ditambah dengan 9, 15. 15 ditambah dengan 3, 18. 18 tambah dengan 8, 26. 26 tambah 3, 29. 29 tambah 4, 33. 33 ditambah 7, 40. Nah, jadi di sini nilainya harus sama dengan N, 40. Untuk rumusnya, kuartil 1 yaitu TB ditambah 1/4 N dikurang FK dibagi dengan FI dikali C. Nah, perbedaannya Q2, Q3 dengan Q1 hanya terletak di sini. Untuk Q2 rumusnya TB ditambah 1/2 N dikurang FK dibagi dengan FI dikali C. Q3 atau kuartil atas yaitu TB ditambah 3/4 N dikurang FK dibagi FI dikali dengan C. TB adalah tepi bawah kelas, N adalah nilai,
dari data. FK adalah frekuensi kumulatif. FI adalah frekuensi kelas median. C adalah panjang kelas. Lalu untuk mencari Q1, kita masukkan rumusnya yang sudah kita tuliskan tadi. Lalu untuk mencari 1/4N, kita tulis 1/4N sama dengan 1/4 dikali N-nya tadi 40. Hasilnya 10. Nah, untuk mencari TB, hasil 10 ini mana yang lebih mendekati di data tersebut. Di sini ada yang paling mendekati 10 itu ada 15. Jadi ditandai seperti ini. Nah, untuk mencari TB kita ambil yang sebelah kiri yaitu TB 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5. TB-nya kita masukkan 40,5 ditambah 10 dikurang FK. Di sini frekuensi itu sebelum dari nilai yang mendekati tadi ada 6. FK-nya yaitu 6 per FI. FI-nya di situ sudah kita ketahui, kita bulati 9. Dikali C. C ini jarak antara 40 ke 10 atau 41 ke 50. Jaraknya itu ada 10. Bisa kalian hitung sendiri ya, teman-teman. Jadi kita masukkan dan kita dapatkan 40,5 ditambah 40/9, hasilnya 40,5 ditambah 4,44 sama dengan 44,944. Lalu kita masukkan Q2. Kita masukkan rumusnya. Sama seperti tadi, 1/2N sama dengan 1/2 dikali 40 ada 20. Nah, untuk mencari TB tadi, data yang mendekati 20 yaitu 26. Kita tandai seperti ini. Kita cari TB-nya sama dengan 61 dikurang 0,5 yaitu 60,5. 60,5 untuk TB. FK-nya data sebelum tadi yaitu 18. Untuk FK sama dengan 18. Kita tulis 18. FI-nya yaitu sudah kita ketahui tadi yang warna hijau, teman-teman, di tengah ada 8. Kita masukkan ke dalam rumus. 60,5 ditambah 20 dikurang 18/8 dikali C yaitu jarak. Jaraknya tadi kita sudah tahu dari Q1, dari 51 ke 61 itu berapa jaraknya, atau 61 ke 71. Lalu kita masukkan nilainya 60,5 ditambah 2/8 dikali 10 sama dengan 60,5 ditambah 20/8 dari 2 kali 10/8. Lalu 60,5 ditambah 2,5 sama dengan hasilnya 63. 63 untuk Q2. Lalu kita cari Q3-nya seperti tadi, kita masukkan rumus TB ditambah 3/4N dikurang FK per FI dikali C. Langsung saja kita cari dulu 3/4N-nya. Kita tuliskan 3/4 N sama dengan 3/4 dikali 40 tadi N-nya. Kita coret 40 dengan 4 yaitu 10, 10 kali 3, 30. Nah, kita dapatkan 3/4 N-nya 30. Lalu kita cari TB-nya. Berapa TB-nya? TB-nya ini tepi bawah tadi. Dari 30, dari yang mendekati 30 tadi di sini ada 33. Nah, kita tandai seperti ini. Lalu kita cari TB-nya, 81 dikurang 0,5. Hasilnya 80,5. Kita tuliskan di sini TB sama dengan 80,5. Lalu kita cari FK-nya atau frekuensinya.
frekuensinya di sini nilai sebelum mendekati 30 tadi, yaitu 29. Kita lihat di data FK-nya ada 29. Kita tuliskan FK sama dengan 29. Kita cari FI-nya. FI-nya tadi sudah kita tandai di atas. FI yang warna coklat ada 4. Kita tandai seperti itu untuk FI. FI-nya 4, lalu semua kita dapatkan, kita masukkan ke rumus. dB-nya tadi 80,5 ditambah 30 dikurang 29 per 4 dikali C. C tadi sudah kita ketahui. Di situ kenapa jadi 10? Karena C tadi sudah kita ketahui, C adalah jarak dari 81 ke 91 atau 81 ke 90 juga bisa. Jaraknya itu ada 10. 80,5 ditambah 1/4 dikali 10 sama dengan 80,5 ditambah 10/4. Nah, sama dengan 80,5 ditambah 2,5. 2,5 ini dari 10 dibagi 4. 10/4 itu 83. Jadi 83 ini hasil dari Q3. Jadi Q1-nya kita dapatkan 44,944. Q2-nya kita dapatkan 63. Dan Q3-nya kita dapatkan 83. Nah, semua ini sudah sesuai dengan rumus yang kita tuliskan tadi. Rumus dari Q1, Q2, dan Q3. Seperti ini, teman-teman.